Halo, halo say, saudara jiwaku, selamat malam semua. Ya, ini personal reading ya, nggak resonate untuk semua orang. Tapi kalau readingan ini ada yang cocok buat kalian. Kalau readingan ini ada yang cocok di kehidupan kalian ya, mungkin itu energi kalian ketarik di sini ya, dan bisa kalian ambil, jadikan mungkin itu pesan dari semesta buat kalian yang lihat video ini ya. Karena kalau bukan itu pesan buat kalian kan nggak mungkin ya gitu loh sampai bisa terkena di kalian ya. Itu kita bisa ambil positifnya aja saya. Yuk jangan lupa di like and subscribe-nya ya, yang belum ditunggu say. Jangan lupa video ini di share ya say. Oke. Ya, apakah dia masih mencintai kamu ya? Di sini kamu ada empat empat. Hitung kuno, hitung keseluruhan 8. Dibutuhkan perubahan ya, perubahan. Bentar. Oke. Nggak tahu nih energinya kamu nih kurang bagus ya. Dari tanggal 14 Maret ya. Gangguannya ada aja. Ya. Kayaknya sulit banget loh. Apakah dia masih mencintai kamu? Dan pasangan kamu ada 9 dan 2. Hitung keseluruhan 11, hitung kuno 2. Nah, ya. 2 sama 8 10. 10 kita hitung kuno 1. Kalian berdua bisa menyatu sebenarnya ya. Tapi karena kalian ini nggak, mungkin dari kamunya dimana ada perubahan, kamu tuh nggak peka gitu loh. Sedangkan pasangan kamu tuh mempunyai ego yang sangat tinggi sekali ya. Kan dia masih bicara sama kamu. Apakah dia masih mencintai kamu? Ada apa? Jack keriting, 7 keriting, love, Jack love, dan 9 love merah, dan 10 wajik finansial. Jadi gini say, ini energinya pasangan kamu ya. Apakah dia masih mencintai kamu? Masih sih. Nah masih sih gitu. Cuman cuman yang jadi masalah ini, dia ini kan mempunyai 9 ya, mempunyai kekuasaan gitulah, ego segala macem lah. Lah kalau dia nyatu sama kamu kan darinya 10 ya, 8 sama 2. Dia ini kayak macam tujuannya, dia tuh punya impian, punya apa ya, kamu juga punya impian sebenarnya sama gitu. Cuman dia merasa kayak terkekang bersama kamu gitu ya. Walaupun kalian sudah menikah pun bisa aja dia ya pergi ya begitu ya. Gimana ya say? Sebentar. Hitung kuno ya.
9 17 ya. 17 itu kuno 8 perubahan. Nah disuruh ya, jadi kenapa kok pasangan kamu pergi dari kamu? Mungkin kamu yang terlalu ini say, mungkin terlalu ngatur atau gimana, karena kamu ini ya walaupun 8 itu fase perubahan kayak lambat ya, apa harus kamu nggak bisa ini, menurut dia ya, menurut dia itu kamu tuh orangnya nggak bisa, apa ya, susah ya ngomongnya ya. Ini bisa kamu bisa dia ya, maunya balance gitu loh gitu. Tapi salah satu cenderung dia kayak merasa kayak nggak asik gitu loh di dalam rumah tangga kalian atau hubungan kalian ya. Gitu. Nah semua orang punya tujuan, impian, apalagi kalian udah menikah ya. Ya tapi di situ cenderung di pasangan kamu nih ada 7 keriting, kayak masalah gitu, kok kayak berat banget gitu ya, padahal kalian berdua tuh menjadi satu sebenarnya. Cuman di sini dia kenapa di sini ada uang ya, di sini mungkin ego karena dia melindungi uangnya kayak atau apa ya. Ya harusnya kan kamu harus, ini bisa jadi kamu yang diambil uangnya atau bisa jadi dia nggak ngasih kamu uang. Nah itu ya, di situ ada 9 love merah itu tentang bisa ego, bisa kekuasaan. Nah ya bisa yang positif dan negatif, tapi di situ cenderungnya ngarah positif ke arah dia sendiri. Nah kalau ke kamu mungkin dia bermasalah lah ya, kayaknya intinya nggak mau yang kayaknya, ntar aku urai ya. Sebenarnya kenapa sih gitu, dia ada duit tapi kenapa kok kayak masalah gitu loh, masalah kenapa, masalah dalam hubungan itu loh masalahnya kenapa. Gitu, apa dia nggak ngasih duit atau gimana. Kita urai ya. Oke. Ya paham. 3 ini adalah hasil dari keseluruhan ya, dari pertanyaan ya kehidupan kalian berdua ya, sama hasil kalian berdua ya. Di sini dia lebih memilih orang ketiga ya. Ya ada orang ketiga ya. Dia pergi karena orang ketiga ya. Dia lebih rela ngasih orang ketiga itu ya uang ya, dibanding ke kamu yang mencintai dia. Nah ini kamu ya yang mencintai dia, tapi di sini kamu juga emosi juga ego juga, karena kalau kita memang nggak bisa nyetir pasangan ya, tapi paling enggak kita harus mengerti pasangan supaya ya, masa iya sih pasangan sampai nggak ngerti gitu. Nah di sini tuh dia memiliki orang ketiga. Nah dia pergi, kenapa dia pergi, ada orang ketiga. Nah dia cinta nggak, cinta masih, dia masih mencintai kamu, tapi kayak masalah gitu loh kalau berhubungan sama kamu tuh kayak ada masalah dengan uang gitu. Ya ada masalah dengan uang, mungkin takut kamu minta, tapi dia loyal sama orang lain. Nah ini tuh ke kamu nggak mau, tapi ke orang lain bisa. Nah itu loh ya. 9 3 6 9 3 6 21 kita hitung kuno 3 say ya. Dia lebih mementingkan hubungan ketiga dibanding kamu ya. Di sini kamu jodoh atau takdir ya, di sini bisa dibilang jodoh ya. Nah bentar ya, berapa tuh, 8 sama 3 11, hitung kuno 2, kalian jodoh. Bisa jadi jodoh kalian udah habis sampai di situ doang. Ya
kalian ada jodoh sebenarnya ya. 2 sama 3 ya, ini ya, hasil keseluruhannya 3 yang warna biru. warna biru itu 3 ya, hasil keseluruhan. 3 sama 2 itu 5. Nah 5 tuh pilihan ya, tergantung kamu caranya handle gimana suami pasangan ya, gitu say. Jadi dia masih mencari kamu nggak solusi? Masih, tapi buat balik ke kamu, nah dia dia bakal balik nggak ke kamu? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan balik. Wow. Dalam hubungan ini, oh dia kangen sama kamu, dia kangen sama kamu ya, dia kangen sama kamu. Tapi ini bagus loh ya energinya. Jadi gini, dia mau balik ke kamu masih gengsi ya. Jadi energinya kayak kamu tarik ya, tarik energi dia ya, samperin dia pakai energi, jangan samperin dia pakai WA ya, emosi nggak bisa. Jadi kamu jemput jiwanya dia, jangan jemput orangnya, kamu nggak bakal diterima ya. Secara jiwa dia kangen ya, dia bakal balik, pengen balik, tujuan tuh dia rindu gitu ya. Di sini nggak ada uang, tapi ke kamu pun tetap nggak ada uang di sini ya. Jadi kamu nggak akan dapet apa yang kamu minta. Saya kata kalau uang atau apa nggak bakal dapet ya. Tapi nggak apa-apa kan, kamu kan mau, yang penting dia balik. Jadi setiap aku reading, setiap aku berucap, dalam hatiku juga aku berdoa dan meminta sesuai dengan apa yang kamu mau ya. Nah gitu. Nah soal uang kenapa kok begini, nah ternyata dia ini nggak mau keuangannya diatur sama kamu atau gimana, jadi merasa kayak risih gitu. Makanya dia kabur. Nah tapi di sini kesini-sininya tuh dia tuh sebenarnya kangen atau apa secara jiwanya, tapi baru selintas di pikirannya ya. Jadi ayo tarik dia energinya ya, tarik energi positifnya, tarik secara jiwa, jangan secara kamu ngechat yang bakal ditolak. Orang ini ego kok, walaupun nanti dia datang sendiri pun ya, dengan cara kamu tarik energinya nggak kelihatan uangnya ya, mungkin dia bahagia aja gitu, kangen ya. Kayak hitung coba, 7 6 2 15 ya. 15 itu kuno 6 ya. Dia akan menuju ke kamu walaupun perlahan ya. Dalam hubungan ini dia mau menuju ke kamu walaupun dengan perlahan, dia akan menuju ke kamu, dia akan datang ke kamu ya, membawa cinta ya, cinta. Jadi cinta nggak apa-apa lah ya, jadi cinta kamu dan cinta dia ya. Kata dia tahu kamu dari dia, sebenarnya dia juga cinta sama kamu gitu. Cuman di sini kan dia punya ego, kamu juga nggak bisa mengendalikan ego dia, bikin malah tambah mancing emosi dia terus. Nah itu ya. Bisa jadi nah, ya. Apakah dia apa namanya, ada diguna-guna sama orang ya, istilah kata dipelet atau apa, dijauhkan hubungan kalian sama orang atau gimana? Coba ada gangguan nggak? Soalnya aku lagi nerawangin ini di hitungan kuno itu, aku berasa banget, dan coret-coretnya banyak banget tuh saya, coret-coretnya, tip X-nya ya. Oke, ternyata bener ya, ada perempuan yang guna-guna dia ya di sini nih, tapi jalannya lambat banget, sampai nggak kelihatan kalau itu tuh pasangan kamu tuh diguna-guna gitu loh supaya deket sama orang ini ya gitu. Orang ini kayak macam nyimpen dendam ya, istilah kata ini orang udah kenal dia udah lama ya gitu loh, dan dia tahu kamu loh ya gitu. Oke. 6 sama 2 8 disuruh perubahan, berarti kamu yang disuruh berubah ya. Tuh angka merah tuh ya.
ayo kamu yang kemarinnya bagaimana ya, kamu harus berubah ya. Mungkin kamu nggak suka ngatur-ngatur dia atau keuangan dia kamu ngotak-ngatik, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, itu udah suami istri kalian ya. Pertanyaan kedua, kenapa dia selalu lari dari masalah? Kenapa? Hah? Ya, jawaban pertama juga hasilnya 8 ya tuh. Ya, artinya di sini juga 8 ya. Aku ngeblank ya. Ya. Nah, lanjut pertanyaan kedua, kenapa dia selalu lari dari masalah? Kenapa dia selalu lari dari masalah? 6 keriting. Oh, dia perlahan lari. Ya. Dia perlahan mau pergi dari kehidupan. Itu kan soal uang lagi. Dia nggak mau dicampurin uangnya ya. Bermasalah banget. Kalau nggak mau banget. Maunya buat dia aja sendiri ya. Akhirnya apa? Hubungan kalian berdua jadi satu tadi ya, 10 ya, menjadi satu. Akhirnya ribut besar. Ya. Gitu loh. Semua pilihan. Nah, dia memilih untuk pergi dari kamu. Ya. Dia memilih untuk pergi dari kamu. Kenapa? Kenapa sih dia lari terus dari masalah dalam hubungan kalian berdua nih? Karena apa? Dia nggak nyaman. Karena dia nggak mau uangnya diatur sama kamu, atau kamu banyak minta, mungkin bisa jadi ya. Dia merasa kayak aduh, kacau banget deh, masalah besar gitu buat dia itu. Nggak bagus sebenarnya sih orang kayak gini ya. Aku paling nggak suka orang perhitungan pakai uang ya. Lo mati bawa uang. Enggak gitu. Jadi aku nggak suka aja gitu ya. Kamu nggak salah sebenarnya, karena kamu juga udah suami istri ya gitu. Akhirnya dia perlahan dia pergi dari kamu, dari hubungan kalian berdua, karena merasa dia hubungan nggak uang aja ya gitu. Akhirnya dia mungkin ada cerita sama orang ya, sama temennya atau mantannya atau siapanya ya kan. Nah, dia cerita mungkin yang cewek tadi ya, mantannya ya, atau siapanya, atau teman lama ya, udah deh diembat ya. Akhirnya perempuan itu juga ngerti ngadepin orang itu harus sabar dengan kelembutan. Nah, dia ngerti tadi 6 ya, sama apa tadi Queen hitam ya. Dia maunya seperti ini, dia punya kekuasaan, punya kedudukan ya, orang yang sangat nggak mau diatur ya. Dia itu karakter orang yang banyak orang disukain gitu loh. Gitu. Dia sama kamu pelit ya gitu, sama orang lain enggak gitu ya. Nah, dalam hubungan ini merasa hubungan kalian berdua menjadi satu ya, 10 ya. 8 sama 2 kan 10. Hubungan kalian berdua akhirnya cekcok mulu, ribut mulu. Semua pilihan apa? Dia memilih untuk pergi. Nah, itu. Ya, kita hitung semua. 6 2 1 5 14. 14. Hitung kuno 5. Nah, 5 lagi say ya. Semua tuh pilihan ya. Nah, tapi 5 sama 3 berapa? 8 ya. 5 sama 3 8 kalau di sini. Nah, kalau 5 sama hitungan sono 3 juga ya 8. Nah, perubahan akhirnya ya, 5 sama 3 ya 8 ya. Dimana dia kok, waduh, udah pasangan aku kok begini. Akhirnya fase perubahan ya kan, perubahan. Akhirnya dia memilih melangkah seperti itu ya. Nah, 8 sama 1 sama kalian berdua ya, ini ya, 9 ego ya. Dia merasa kuasa. Nah, kamu juga pengen ngatur juga, karena ya itu kan pasangan kamu. Ya, namanya udah menikah. Coba kita urai ya. Emang nggak bisa ya dia stay ya, kamu stay dalam hubungan ini kalau masih gini ya. Ini aku urai, kenapa kok dia selalu lari dari masalah. Nah, ini tadi udah jawab. Nah, terus ini aku urai lagi ya, bonus, banyak bonus ini ya buat kamu. Ya, aku urai lagi. Emang nggak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kenapa sih? Nah, itu kenapa kok dia
nggak bisa ngomong kah. Nah oh ternyata dia mempertahankan ininya dia ya, prinsipnya dia ya. Dia nggak bisa ya dia mungkin baik-baik, buat dia udah nggak bisa banget, karena dia mempertahankan tentang ininya dia, finansialnya dia loh, kekuasaan dia ya. Dia merasa kayak nggak nyaman dalam hubungan gitu loh. Dia merasa memandang dalam hubungan ini waduh kayak terancam gitu loh keuangan, padahal kan uang kamu kan uang dia uang kamu gitu loh. Nah di mana menghadapi perubahan ya. Ya perubahan, sedang menghadapi perubahan itu tadi yang aku bahas ya, yang hasilnya tadi nih gitu. Nah ini 8 tunggu. 8. Oh kamu ada jodoh tuh lihat ya, cuman kenapa nggak bisa diselesain kak baik-baik gitu loh ya. Di sini jawabannya, coba kita hitung kuno ya. 1 9 2 2 3 8 26. 26 itu hitung kuno 8. Kenapa? Dimana ada perubahan, aduh udah merasa nggak nyaman di hubungan ini, udahlah lari ke orang ketiga, dia curhat seperti yang aku bilang ya. Karena di sini ada 2 dan 2 akhirnya 4 ya, 4-nya. Tapi ini kan antara hubungan dia sama kamu dan hubungan dia sama dia, tapi dia sama hubungan sama orang lain dia nggak pelit gitu loh, aneh dari tadi ya. Nah 8 ya, 8 sama 8 ya berapa, 16 ya. 16 16 hitung kuno 7. Tentang tujuannya dia tadi loh, ya masih ingat nggak situ tadi. Nah merasa kayak dihancurkan. Nah 7 sama 3 itu 10. Nah 10 hitung kuno 1. Nah ini 10 hancur lah ya. Nah ada jodoh, kalian ada jodoh, cuman di sini ada karma kamu ya. Kamu punya karma di masa lalu ini selesaikan. Makanya ketika kamu mau udah bener sama orang ini, akhirnya konfliknya di dalam percintaan ya, bukan soal apa ya, itu percintaan ya, ngarahnya ke mana, ke uang. Tapi kalau kamu tahu seperti itu, harusnya kamu ya udahlah, yang penting tuh kadang kebanyakan gini sih ya, saya nggak adil banget buat kamu sih ya, cuman kita harus gerayangin masuk ke dalam diri kita dulu. Gitu loh. Ya jadi dia soal urusan uang juga dia nggak bisa terbuka ya, iyalah dia udah merasa terganggu kok, yang dia nggak akan bisa terbuka soal uang gitu loh. Merasa tadi udah jelas gitu ya kan. Oke, pertanyaan apa lagi ya, bentar. Ya jadi apa solusinya ya, solusinya solusinya ya kamu saat ini solusinya kamu bayarlah karmamu ya. Dulu kamu jalan sama seseorang ya, dia juga punya uang banyak, tapi mungkin kamu meninggalkan dia, sampai-sampai dia patah hati ya. Atau bisa jadi dia yang meninggalkan kamu ya karena kamu eretin atau gimana, atau kamu yang banyak minta uang, atau kamu yang dieretin dia, lalu kamu selingkuh atau dia yang selingkuh ya, gimana ya, bingung aku ya di sini. Intinya kamu di sini ada rasa karmamu ya di sini ya, ada karma sama seseorang ini ya, gitu, cinta segitiga. Ya kenapa dengan 6 ya, dari tadi angka 6 dan 8 kamu disuruh perlahan-lahan berubahlah ya. Emang berubah itu nggak bisa secara langsung gitu ya. Nah 6 sama 3 itu 9, tentang kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kejayaan, sukses, bahagia bersama berdua. Tapi kalau udah ngomongin yang negatif ya udah, itu ego itu nggak bakal bisa bahagia, say. Paling cuman
merasa senang sesaat. Ya, nah gitu doang. Jadi kamu minta maaf lah sama dia, atau kalau dia punya salah ya maafin secara batin aja, nggak harus ketemu dia, nggak apa-apa kok ya gitu. Ini solusinya biar nggak ada cinta segitiga. Pesan dari semesta, pesan dari semesta 284 ya. Ya, 284, tapi di sini kan masih ada ketutupan. Jadi di dalam hubungan kalian ini ada pesan ya. 2 dan 8. Nah ini anggap aja dibolak-balik ya, yang merah ya. Tentang 6 lagi kartu ya. 1, 2, 3, 6. Kenapa ada apa dengan angka 6? Kamu disuruh sabar ngadepin dalam hal apapun, suruh sabar, perlahan tapi pasti. Nah di sini ada pesan buat kamu bahwa kalian berdua ini sebenarnya bisa ada jodoh gitu loh, bisa nyatu, tapi semua itu pilihan ya kan gitu loh. Karena di sini ada kekecewaan di masa lalu ya, kamu ya, di masa lalu kamu nih 4 ya, 4 ya, di masa lalu. Tapi di masa lalu sama masa sekarang akhirnya ya kamu disuruh perubahan lah ya. Nah hitungnya merahnya aja ya, 15 ya. 15 ya, 15 hitung kuno 6 ya. Ada apa dengan angka 6? Disuruh sabar saya. Kamu mungkin gak sabar, sini ada kekecewaan. Nah kamu kecewa sama dia lah, mungkin dulu kamu pernah ngecewain orang. Nah itu loh say, ayo memilih untuk ini say ya. Harus ini, kamu harus jangan mentang sekarang udah punya pasangan itu lalu kamu udah setia, nah karena di masa lalu dibayar saya itu hutang ya. Ada apa dengan 6? Nah itu ya, ini pesan. Nah sarannya saran dari semesta. Oke, sarannya cuma satu, minta maaf ke dia ya di masa lalu kamu ya. Orang ini ya, orang ini banyak uang juga ya, minta maaf lah ke dia ya. Ini saran supaya kamu bisa kebuka ya. Kebuka di kehidupan kamu yang sekarang dan di masa depan itu, supaya kamu bahagia gitu loh. Kenapa tentang uang dan uang ya, sampai ini aja dilambangkan dengan uang gitu ya. Itu gimana ya say, sudah digariskan ya gitu. Apa kartu keyakinannya? Jadi 6 ya, ada apa dengan 6 gitu say. Nah 6 sama 3, 9 tentang kekuasaan ego. Nah itu ego, jangan sampai di dalam hubungan setiap ama ini ego sama itu ego. Nah itu apa kartu keyakinannya? Nah 4 terjawab ya. Untung aja nggak dibongkar-bongkar sama aku. Kartu keyakinannya ya 4 ya, 4. Nah itu 4 di masa lalu dan di masa sekarang ya. Masa sekarang ya sampai masa depan juga ya, saya kata gitu ya. Jadi kartu keyakinannya bahwa kamu disuruh mencintai diri kamu sendiri dulu saat ini mungkin ya kan, tapi karena hitung kuno jadi 4 ya gitu ya. Ayo, misalkan kenapa ini kok gede kecil, ketika kamu lagi mendapatkan apa orang yang mungkin dia kaya atau apa, tapi kamu di sini ada duanya kayak gini ya. Jadi ada orang lain, jadi orang ketiga gitu ya gitu. Nah ini bisa diubah. Nah 4 sama 4 ya, dari pesan dan dari keyakinan. 8 perubahan ya gitu ya. Oke, bentar, aku nih disuruh ngapain ya, aku disuruh diem dulu nih kayaknya. Oke. Udah sih begitu aja. Ini energi loh saya, aku disuruh kayak orang bego diliatin ya. Nah 4 kartu keyakinannya 4. Nah 4 sama 3 8 perubahan. Nah gitu, 3 biru tuh loh saya. Hasil keseluruhan ya, digabungin sama dari keyakinan ya 8. 3 sama
3 sama 4 ya, tujuan, tentang tujuan ya. Semua orang punya tujuan ya, itu bahagia, keberuntungan ya, segala macem. Nah tapi tadi kita harus mengalami fase-fase tadi ya, itu. Aku mau ngasih kamu terapi, kayaknya energinya nggak boleh ya, tapi bukan terapi, maksudnya terapi yang khusus ke dia nih, kayak nggak boleh ya. Ya, kalau masalah terapi buat setiap readingan ada gitu loh, setiap, makanya kalian sampai kepanggil dari channel aku, yaitu karena aku tarik energi positifnya ya. Jadi jiwaku menarik energi kalian, menarik kalian melalui energi positifnya aku, supaya kalian itu mampir ke channelnya aku untuk untuk yang jiwanya itu yang sedang kalut, yang gak karu-karuan. Nah itu ya saya yang sedang gelap ya, gitu ya. Ya ini memang harus di terapi jalan gitu loh saya, gitu. Dan jangan diharap gitu, kalau kamu mau dia balik ya, ya nanti gitu, nggak bisa di sini. Karena gimana ya, di sini aku sudah ngasih tahu kamu dia akan kembali. Cuman kalau khusus lagi ya nanti yang ronde kedua, nah gitu ya, gitu. Ini menjawab semuanya, dan aku kasih tahu bahwa dia bakal begini begini dan gitu loh. Dan udah aku bantu juga sampai di situ, sehingga kamu harus ngapain. Tapi saya karma harus jawab. Lihatin saya energinya saya, kenapa seperti ini ya, nggak jelas saya ya kan. Nih aku kasih kamu kartu keberuntungan ya, nggak jelas kamu energinya kalian sama dia. Kartu keberuntungannya apa? Nah udah ya, kamu ya, ayo kamu bangkit. Makanya tapi masih kebalik ya, nih masih kebalik, merah sih tapi masih kebalik. Kartu keberuntungan nih aku kasih, pan dari tadi aku tuh kok bingung ya. Kasihan juga kamunya gitu loh ya. Jadi doa aku didengar juga sih buat kamu ya. Intinya lakukan saran dan pesannya dari readingan ini. Kalau kamu nggak ngelakuin, kamu gak akan pernah bahagia, nggak akan pernah dapat, karena kamu punya karma di masa lalu ya. Di saran ada ya. Gitu. Dan aduh saya banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbagi, banyak-banyak bantu orang tuh nggak harus pakai duit ya. Kalau kamu punya baju nggak ini pakai, kasih. Kamu punya apa ya kasih orang gitu loh. Saya lebih baik kita tuh ya jangan sampai kekurangan, maksudnya kita berbagi walaupun kita punya pas-pasan. Misalkan tahu kamu punya 3, kasihlah satu, nah kamu satu ya kan, gitu. Nggak apa-apa, jangan maruk. Nah itu, hidup itu udah cukup. Pas buat makan ada makan, pas mau ngapain ada aja, itu udah cukup ya. Kalau berlebihan, kalau dikasih lebih, itu puji Tuhan, itu memang rezekimu gitu loh ya. Semoga resonate ya, dan semoga ini bermanfaat buat kamu, bisa mengobatin semua rasa kegalauan kamu, dan kamu jadi tahu solusinya seperti apa. Karena ya memang energinya kamu sama dia ini nggak bagus banget. Memang ada ada energi di luar tadi ya, gitu loh ya. Kalian bisa apa, putar lagi, nanti muter ke alah saya ke belakang ya. Oke, thank you, say bye bye.